Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Suaranya dinaikin lagi ya. Walaupun sudah sore harus tetap semangat. Oke. Saya ingin mendengar suara lantangnya orang-orang Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang dengan cintanya kita digerakkan kaki untuk melangkah ke tempat ini, dikuatkan niat kita untuk datang ke tempat ini, dan saya yakin, percaya kalau bukan karena cinta dari Allah, maka tentu kita tidak akan hadir di tempat ini. Orang-orang yang melakukan perjalanan menuntut ilmu, maka itulah perjalanan yang mudah-mudahan semuanya jadi ahli surga. Amin. Coba lihat di sampingnya, kira-kira sudah pantas belum jadi ahli surga? Coba lihat di samping ya. Harus optimis. Optimis. Sebelum saya bicara lebih banyak di hadapan Bapak Ibu dan adik-adik para santri dan santriwati, hadir di sini tentu orang-orang hebat yang mendedikasikan kehidupannya untuk dakwah, terutama bagaimana generasi-generasi penerus bangsa semakin dekat dengan Al-Quran, semakin cinta kepada Allah dan Rasulullah. Yang saya hormati tentu pimpinan Pondok Pesantren Mas Heri beserta dengan ayahanda tercinta, ayahanda Haris, dan juga Mas Heri dan istri Bunda Elis, Ustadz Teguh, Ustadz Yasir, ada Mas Jupri dan ada Mas Jepri ya. Dan juga sahabat saya ya, Ustadz Dani, dan juga ada tadi Bunda Tika dan Ustadz Fatan, dan Bapak Ibu, orang-orang yang berniatan khusus untuk thalabul ilmi pada sore hari ini, serta adik-adik santri dan santriwati. Kita baca Al-Fatihah, mudah-mudahan perjumpaan kita yang tidak lama ini membawa rahmat dan keberkahan untuk kita semuanya. Al-Haziniyah Al-Fatihah. Bapak Ibu dan para santri-santriwati, saya nyuwun sewu lebih baik bicaranya berdiri ya daripada duduk. Ya, karena saya jarang kalau bicara seperti ini duduk. Ya, enakan berdiri, dan berdirinya mohon izin di atas karena kalau di bawah nggak kelihatan semuanya. Boleh begitu ya? Oke, baik. Para jamaah semuanya yang saya cintai karena Allah, waktu saya tidak lama, saya ingin perjumpaan ini membawa sebuah kebaikan untuk kita semuanya, karena sekali lagi tiada ilmu yang kita dapatkan sekecil apapun, sedikit apapun ya, seberapa lama pun, kecuali ilmu itu harus menambah kedekatan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu misi utama kita. Dan karena ini banyakkan tentu adik-adik para santri dan juga Bapak Ibu yang ada di sekitaran sini, saya tidak maksud untuk mengajari Anda, tapi
Saya ingin berbagi sharing, berbagi semangat saja. Karena saya kalau sudah datang ke pesantren, apalagi tahfiz begini, ya saya merasa harus kembali mengingat ya perjalanan kehidupan yang pada akhirnya setiap langkah kehidupan kita ada yang kita syukuri dan tentu ada yang mungkin kita sesali. Mengapa langkah-langkah yang dahulu tidak kita lakukan? Dan saya harus jujur mengatakan ada satu tahapan kehidupan yang tidak selesai saya lakukan dan saya iri kepada adik-adik santri ini. Ya, dahulu saya masuk madrasah, ya, berupaya untuk menghafal Al-Quran, tapi jujur saja pada tahap akhirnya tidak mampu menyelesaikannya karena kemudian masuk ke sekolah umum dan kemudian kuliah. Dan di usia 30-an saya merecall kembali betapa saya dahulu merasa merugi. Dan kemudian saya ambil langkah kembali dalam beberapa tahun belakangan mencoba kembali untuk berupaya menghafal Al-Quran. Tapi teman-teman tentu tahu adik-adik, semakin usia bertambah kira-kira menghafal Al-Qurannya semakin mudah atau semakin sulit? Semakin sulit karena pikirannya banyak sekali. So, jadi Anda adik-adik semua yang hari ini ya mendedikasikan, menyiapkan waktunya untuk berada di pondok pesantren ini untuk mendalami, menghafal Al-Quran, maka bersyukur yang banyak karena ini adalah sebuah tahapan kehidupan yang tepat untuk Anda semuanya. Maka bersyukur yang banyak. Oke? Nah, tentu untuk perjalanan menghafal Al-Quran, untuk thalabul ilmi di pondok pesantren tidak semudah yang dibayangkan, benar gak? Banyak tantangannya gak? Banyak. Ya. Untuk menghafal Al-Quran banyak tantangannya gak? Ya. Kadang-kadang mudah menghafal, kadang-kadang pas lagi sulit-sulitnya, betul gak? Kadang-kadang bisa fokus banget, bisa khusyuk banget, tapi kadang-kadang pikirannya kemana-mana, benar? Tapi teman-teman boleh bawa handphone, ya bagus ya, itu salah satu solusi yang aman itu ya. Kalau sudah di luar, wah pakai handphone itu kelamaan sudah pegang handphone. Tetapi saya ingin sharing hari ini, ada sebuah kisah menarik. Mudah-mudahan ini manfaat bukan hanya adik-adik santri, tapi juga ayah bunda semuanya dan kita semuanya. Suatu ketika ada seorang remaja putri. Dia berkeluh kesah kepada ayahnya tentang masalahnya yang begitu banyak. Remaja putri tapi berkeluh kesah, merasa masalahnya begitu banyak dan dia bingung bagaimana menyelesaikan masalahnya dan dia rasa-rasanya sudah mau menyerah dengan kehidupannya. Padahal masih remaja. Lalu kemudian ayahnya yang seorang koki, ya, seorang tukang masak, ya, mendengarkan curhatan dari anaknya. Ayah ini tak banyak bicara, langsung mengajak anaknya ke belakang ke dapur. Sampai di dapur, sang ayah menyiapkan 3 panci. Satu panci yang dia isi dengan air, lalu kemudian dimasukkan kentang. Panci kedua yang sudah ada airnya, dimasukkan telur. Dan panci yang ketiga, dimasukkan biji-biji kopi. Dan kemudian dinyalakanlah. Dan kemudian sang ayah mengatakan, "Nak, tunggu ya. Kita tunggu sampai airnya mendidih." Lebih kurang 20 sampai 30 menit. Sang ayah meminta kepada putrinya, "Nak, sekarang keluarkan dari panci yang satu kentangnya. Letakkan di atas piring." Sang anak melakukannya.
Ambil telur yang ada di panci kedua, letakkan di piring yang kedua. Dan ambillah di panci yang ketiga rebusan dari biji kopi yang sudah mendidih. Tentu jadinya adalah air yang sudah menjadi kopi yang hitam. Dan letakkanlah di dalam gelas. Lalu kemudian setelah sang anak melakukannya, lalu kemudian ayahnya berkata, "Apa yang kamu lihat, wahai anakku?" Saya melihat ayah, ada kentang, ada telur, ada kopi yang hari ini yang tadi sudah menjadi air kopi yang kemudian asapnya terlihat begitu wangi ya, dengan ada asapnya itu, ya wangi sekali kopinya. Lalu kemudian ayah mengatakan, "Nah, khusus untuk telur, cobalah kamu kulitnya kamu lepas." Dilepas oleh dia. Setelah dilepas, sang anak diminta oleh ayahnya, "Coba kamu sentuh kentangnya." Apa yang terjadi? Kentangnya ayah lebih lunak daripada sebelumnya. Telurnya bagaimana? Ini ayah telur sebelum direbus, pasti karena dia masih asli, cairan di dalamnya ayah pasti akan pecah, ya. Tapi sekarang telurnya sudah mulai memadat. Dan bagaimana dengan biji kopi? Biji kopi tadi ayah sudah berubah menjadi kopi, air yang berwarna hitam dan wangi. Lalu kemudian ayahnya mengatakan, "Nak, ayah ingin mengatakan kepadamu, 3 bahan ini mengalami hal yang sama." Apa itu? Ia dipanaskan dalam air yang mendidih. Kentang yang awalnya keras, ketika dihadapkan dan dimasukkan ke dalam air yang mendidih, dia semakin lembek dan melunak. Telur yang awalnya mudah pecah, tapi ketika dimasukkan ke dalam air yang mendidih, telurnya menjadi lebih memadat, tapi tetap terasa lembut untuk dipegang. Dan biji kopi yang tadi hanyalah biji-bijian, tapi ketika direbus dengan air yang mendidih, dia berubah menjadi air kopi yang hitam dan wangi. Anakku, kehidupanmu, tantangan-tantangan hidupmu, masalah-masalahmu dalam hidup itu ibarat air yang mendidih. Engkau akan dihadapkan oleh masalah-masalah hidup yang berat, seperti air yang mendidih itu. Tetapi kamu mau jadi apa? Kalau mentalmu, pribadimu seperti pribadi kentang, dihadapkan dengan banyak masalah, engkau akan menjadi pribadi yang lembek, karaktermu yang rapuh, mentalmu manja. Tetapi kalau kamu menjadi telur yang awalnya mungkin tidak keras, mudah dipecahkan, tapi ketika engkau dihadapkan oleh masalah-masalah hidup, engkau bisa menjadi pribadi yang lebih kuat, yang lebih padat, tetapi tetap hatinya lembut. Dan engkau pun bisa memilih kehidupan seperti biji kopi yang ketika dihadapkan dengan masalah-masalah, masalah itu membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih bermanfaat, dan kemudian engkau memberikan wewangian kepada sekitarmu dan orang ingin merasakan manfaatnya seperti kopi. Anakku, hidup ini pilihan. Engkau mau menjadi kentang, engkau mau menjadi telur, atau engkau ingin menjadi biji kopi. Dan adik-adikku, para santri, ayah bunda semuanya, hidup kita juga begitu. Setiap orang punya masalah kehidupan. Dan setiap kita akan menilai bahwa masalah kita yang paling berat dibandingkan masalah orang lain. Kitalah orang yang mungkin paling susah hidupnya. Kitalah orang yang kalau orang lain mengalami kehidupan seperti kita dan kita mengatakan mungkin orang lain tak akan sanggup. Padahal orang lain pun akan melihat seperti itu. Hari ini pilihan ada pada diri kita.
Dan saya berharap kita tidak menjadi kentang yang dihadapkan oleh masalah menjadi pribadi yang lembek, yang mudah menyerah, mudah mengeluh, mudah menyalahkan sekitar, dan kemudian melihat hidup orang lain lebih baik daripada diri kita. Tahukah ayah bunda, termasuk juga saya dan teman-teman semua adik-adik para santri, keadaan diri kita hari ini yang bisa ikut kajian hari ini adalah keadaan yang dirindukan oleh orang-orang di luar sana yang berada ya di bawah kolong-kolong jembatan di Jakarta, yang ada di pinggir-pinggir jalan yang tak punya rumah. Keadaan kita hari ini dirindukan oleh orang-orang yang sibuk mengejar dunia, tak sempat untuk mendekat kepada Tuhannya, tak sempat untuk menambah ilmunya karena dia disibukkan oleh dunia dengan pekerjaan-pekerjaannya. Tapi hari ini dirimu, ayah bunda, teman-teman, masih Allah luangkan waktu untuk hadir hari ini, mendengarkan kalimat-kalimat indah, mendengarkan nama-nama Allah. Kalau bukan karena cinta dari Allah, tak akan bisa kita hadir di sini. Maka jadilah pribadi tidak seperti kentang, tapi jadilah pribadi seperti telur yang memadat, yang mentalnya kuat, tapi tetap hatinya lembut. Dan bahkan Anda bisa seperti biji kopi yang memberikan kebermanfaatan, mewarnai air yang mendidih itu, mewarnai lingkungan sekitar, yang keberadaan kita menenteramkan orang lain, bukan keberadaan kita meresahkan orang lain. Dan kalau keberadaan kita menenteramkan orang lain, adanya kita orang bahagia, tiadanya kita orang rindukan, maka mudah-mudahan inilah ciri-ciri perindu surga. Maka ayah bunda semuanya, adik-adikku para santri, inilah yang saya ingin sampaikan, bahwa sekali lagi setiap kita punya masalah dalam hidup. Setiap orang punya tantangan kehidupan. Kalau saya mau bicara, tadi saya diskusi dan mendengarkan bagaimana perjalanan perjuangan Ustadz Heri ya, dalam proses ya mendirikan pondok pesantren ini dan perjalanan kehidupan beliau. Dan saya kemudian merefleksikan kepada diri saya. Akhirnya saya ingat ayah bunda dan teman-teman semua, adik-adik para santri. Tak peduli engkau dari mana. Tak peduli engkau terlahir dari rahim yang siapa. Tak peduli orang tuamu seperti apa. Karena kata Bill Gates itu orang terkaya di dunia yang punya mendirikan Microsoft. Bill Gates mengatakan, ya, bukan salahmu terlahir sebagai orang miskin, tapi salahmu kalau engkau mati dalam keadaan miskin. Artinya ini bukan masalah kaya dan miskin, karena kaya dan miskin itu pun karena masalah mental. Banyak orang yang secara harta kaya raya tapi jiwanya miskin yang selalu berkekurangan. Ini adalah masalah tentang pilihan hidup. Tak peduli bagaimana keluarga kita dahulunya, tak peduli kita lahir dari mana, tak peduli kita berasal dari mana, tetapi kita harus mampu merubah keadaan diri kita menjadi orang yang lebih baik. Orang yang lebih baik ukurannya siapa? Bukan ukuran manusia, tapi ukuran bagaimana lebih baik kita membuat kita merasa semakin mencintai Allah di atas segala-galanya. Yang lebih baik itu adalah ketika kita merasakan kedekatan kepada Allah. Yang lebih baik itu adalah ketika kita mendengar nama Allah, bergetar hati kita. Dan ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan kita. Ketika setiap ayat-ayat Al-Quran kita baca, semakin melembutkan jiwa kita. Setiap ada kalimat-kalimat baik yang kita dengar dalam kajian-kajian kita, semakin memupuk keimanan dalam hati kita. Artinya kebaikan masuk ke dalam jiwa kita. Dan yang namanya kebaikan atau hidayah itu tak semua orang mendapatkan kecuali pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tak bisa memberikan hidayah, petunjuk
bahkan kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Tapi dialah Allah yang memberikan petunjuk kepada hamba-hamba yang ia kehendaki. Maka saya yakin dan percaya, mudah-mudahan kita yang hadir di sini, terutama adik-adikku para santri dan santriwati, engkau adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan petunjuk, ya, menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjaga kalimah-kalimahnya, ayat-ayatnya yang tertulis dalam Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran adalah kalimat-kalimat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan Anda, kita mendapatkan kalimat-kalimat cinta atau surat cinta atau WA dari seseorang yang kita cintai, mungkin orang tua kita, mungkin anak kita, mungkin bagi yang sudah berkeluarga adalah pasangan kita. Apabila kita mendapatkan kalimat-kalimat cinta, kalimat-kalimat romantis, mungkin hati kita akan berbunga-bunga, hati kita mungkin akan merasakan bahagia. Dan kita mungkin akan membaca berkali-kali kalimat-kalimat romantis yang dikirimkan itu. Dan kita akan save kalimat itu. Dan bahkan kita akan hafal kalimatnya. Dan Allah sudah memberikan kalimat-kalimat cinta itu di dalam Al-Quran. Dan hanya orang-orang yang dicintainya lah yang mampu untuk membaca kalimat cinta itu dengan penuh cinta. Maka bagi siapa yang dipilih oleh Allah untuk dekat dengan Al-Quran, artinya Allah telah memilih dia sebagai hamba yang ia cintai dan memilih dia untuk mendapatkan surat-surat cinta dari Allah. Maka ketika setiap membaca Al-Quran, jangan membayangkan saya sedang menghafal Al-Quran. Saya sedang menghafal Al-Quran supaya nanti saya bisa masuk surga. Lalu kemudian saya bisa memberikan mahkota kepada ayah dan ibunda saya yang cahayanya bersinar melebihi sinarnya cahaya matahari. Oke, itu boleh sebagai penguat Anda. Tapi yang terdalam adalah saya lakukan ini karena saya cinta kepada pemilik ayat-ayat ini. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adik-adikku, mudah-mudahan dengan demikian semangat Anda ketika sedang turun, ketika Anda lagi low baterainya, ketika Anda lagi lemah, ketika Anda lagi futur, yang namanya manusia boleh-boleh aja. Tapi Anda bangkit lagi, ingat yang Anda genggam mushaf itu adalah kalimat-kalimat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap Anda membacanya dan menghafalnya, Allah bayangkan sedang menatapmu. Dan kemudian dia berkata kepada malaikatnya, wahai malaikat, coba lihat, itu hamba-hamba yang kupilih, yang dia sedang menyebut namaku, dia sedang membaca surat-surat cinta dariku, dan aku yang memilih dia. Dan aku yang akan memasukkan ingatan ayat itu ke dalam pikiran dan hatinya. Dan bayangkan itu, Anda yang dipilih, adik-adikku para santri. Maka jaga kalimat ini, ya, Anda telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi orang tua yang telah ikhlas menitipkan anaknya di sini, maka bersyukurlah Anda. Bersyukurlah, mengapa? Karena tidak semua anak mau, ya, di era yang seperti ini mau untuk menghafal Al-Quran. Itu tidak mudah. Tapi ketika ada anak Anda yang mau datang ke sini dan belajar, maka itu ada sesuatu yang spesial. Tetapi saya harus ingatkan juga, berharap anaknya nanti hafal Al-Quran dan kemudian bisa membawa, ya, menarik orang tuanya masuk surga. Itu benar, tapi ada syarat dan ketentuan. Jangan sampai Anda mengatakan, oh saya titipkan anak saya di pondok pesantren Zaid bin Sabit dan anak saya sudah hafal 30 juz, saya punya bekal untuk masuk surga. Ntar dulu, kalau orang tuanya gak sholat ya gak bisa. Ada standar, syarat dan ketentuan berlaku. Gak bisa hanya asal anaknya hafal Al-Quran lalu kemudian masuk surga. Syarat dan ketentuannya dibaca dulu. Sholatnya jalan gak? Kata-kata kalimatnya sama pasangan hidupnya
dengan lembut atau sering kata kasar. Allah ukur dulu di situ. Puasanya gimana? Anaknya disuruh hafal Quran, bapaknya baca Quran nggak di rumah? Dilihat juga. Ya. Maka mudah-mudahan untuk membuat seorang anak menjadi hafiz Quran, ini bukan sekedar hafal Al-Quran, tapi menghidupkan Al-Quran dalam jiwanya. Bahwa ketika dia melihat sang anak, maka dia melihat bukan hanya fisiknya, tetapi dalam otaknya, dalam hatinya ada Al-Quran di sana. Dan bukan hanya hafal Al-Quran, tapi kemudian perilakunya harus perilaku Al-Quran. Makanya Rasulullah itu ketika Aisyah ditanya, "Ya Aisyah, bagaimanakah akhlaknya Rasulullah?" Maka Aisyah mengatakan, "Kana khuluquhul Quran." Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Al-Quran, Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan. Karena apapun kalimah-kalimah Al-Quran, akhlak-akhlak Al-Quran terlihat dalam perilakunya. Adik-adik, para santri, ketika engkau menghafal Al-Quran, Al-Quran itu ada nasihat di sana. Bagaimana engkau dikatakan, wala takul lahuma uffin kepada orang tuamu. Jangan berucap dan sebagainya. Maka ketika engkau pun menjalankan itu, artinya engkau menghidupkan Al-Quran. Maka tidak cukup hanya menghafal ayat demi ayat, tapi bagaimana menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan. Dan adik-adikku semua, dan termasuk ayah bunda, mudah-mudahan jadi penyemangat kita semua. Sekali lagi, bahwa setiap orang ada perjalanan hidup yang tidak mudah. Ya. Kalau saya bercerita tentang perjalanan hidup saya, ya mungkin akan berurai air mata. Tetapi saya mengatakan bahwa perjalanan yang pahitlah yang membuat ceritanya menjadi indah. Kalau perjalanan hidup kita indah, maka kemudian ceritanya tak menjadi indah. Kalau kakek nenek kita dulu cerita, pasti yang diceritakan adalah perjuangan-perjuangan. Dan itu yang membuat hidupnya menjadi berarti. Kalau hidup kita mulus-mulus aja, datar-datar aja, mudah-mudah aja, maka kemudian tidak ada spesial yang kita banggakan. Tapi sesusah-susahnya kita, sekarang sesusah-susahnya kita, seberat-beratnya hidup kita, sekarang saya ingin tanya, Bapak Ibu, adik-adikku semua, tangan Anda lengkap gak? Coba lambaikan tangan kanan. Oke, lambaikan tangan kiri. Sempurna. Matanya sempurna melihat. Telinganya sempurna mendengar. Kakinya bisa melangkah. Ada yang tadi dibopong ke sini? Tidak ada. Oke. Kalau kita masih mengeluh dengan kehidupan, kita mengeluh dengan nasib diri kita mengeluh dengan suasana ekonomi kita mengeluh dengan keadaan orang tua kita mengeluh dengan keterbatasan yang mungkin terjadi di pondok pesantren kita mengeluh atas nasib kehidupan kita, dan kemudian mengatakan, wajar dong saya mengeluh, wajar dong saya tidak sukses, saya orang miskin, orang tua saya miskin. Saya ingin tunjukkan, ada seorang anak namanya Ghanim Al-Muftah. Dia dilahirkan di Qatar bulan Mei 2002. Terlahir dengan kondisi pertumbuhan tidak sempurna bagian bawah tubuhnya. Ya, nanti Anda bisa lihat. Tapi semangat untuk bangkitnya luar biasa. Semangat untuk suksesnya luar biasa. Bisa dikatakan dia tidak punya kaki. Tapi kenapa kok dia bisa menjadi pengusaha termuda di Qatar, ya, berusia 15 tahun, dan dia menjadi duta, ya, di pembukaan Piala Dunia 2022. Kalau kita masih mengeluh juga, saya ingin tunjukkan video ini, lalu kemudian kita refleksikan kepada diri kita.
Kalau kita masih mengeluh, apa yang kurang? Bukan fisik kita yang tak sempurna, bukan rezeki kita yang kurang, tetapi bisa jadi syukurnya yang kurang. Mari kita lihat. أنا اسمي غانم مفتاح. هذه قصتي التي تتحدى المستحيل. إعاقتي اسمها متلازمة التراجع الذيلي، هي من أندر الإعاقات في العالم، وتأثر علي كثير، ولكن تعايشت معها برضا وحب وسلام. أنا إيجابي لأن تعلمت من أمي أن الحياة حلوة، ما في شيء اسمه مستحيل. من خلال حسابي في الانستغرام وعندي تقريبا 1,000,000 متابع، أريد أن أقول أن كل إنسان يحق له أن يحلم وأن يكون له طموحات يحققها. أريد أن يفهمون أن الأشخاص ذوي الإعاقة قادرين على العطاء وأنهم فاعلين في المجتمع. بطولة العالم لألعاب القوة لذوي الاحتياجات الخاصة الدوحة 2015 ستتحدى المستحيل، وهاي فرصة لنا للتنافس، ومن خلالها نبين للعالم أن الإعاقة لا تعني الاستسلام. احصلوا على التذاكر الآن. نشكركم على دعمكم المذهل. Coba apa yang Anda lihat, terutama adik-adikku para santri, dan apa yang Anda teladani. Ya. Dengan segala keterbatasannya, dia bisa berprestasi. Dan kita masih sempurna. Apa yang harus kita keluhkan? Ya. Maka sekarang kembali lagi kepada bagaimana mentalitas kita. Saya ingin mentalnya para santri ya, yang ada di rumah Pondok Tahfiz Zaid bin Sabit adalah, pertama, Anda harus punya mental baja, bukan mental manja. Anda harus punya karakter tangguh, bukan karakter yang rapuh. Hidup harus penuh dengan perjuangan. Tidak ada sukses yang mudah, perlu pengorbanan. Kalau dahulu para sahabat berjuang dengan pedang, kalau sahabat dahulu berjuang dengan harta, kalau sahabat dulu perjuangannya dengan jiwa, dengan harta, dengan tubuh yang berdarah-darah untuk mendapatkan cinta Allah. Perjuangan Anda hari ini hanyalah mengalahkan hawa nafsu kemalasan, mengalahkan hawa nafsu ketidakdisiplinan, mengalahkan hawa nafsu menikmati dunia yang sementara, masa muda yang engkau harus korbankan. Untuk apa? Untuk semakin dekat dengan Al-Quran, agar kita menjadi pecinta-pecintanya Allah. Dan keadaan dirimu wahai para santri, ada keadaan yang dirindukan oleh banyak orang di luar sana, yang mungkin termasuk diri saya dan orang-orang senior seusia orang tuamu yang tak sempat di masa mudanya meluangkan waktu untuk menghafal Al-Quran. Tapi Anda diberikan kesempatan, maka tak ada lagi alasan, excuse, pembenaran ya untuk bermalas-malasan. Dan semoga Anda benar-benar menjadi penerusnya Zaid ya, bin Sabit, orang-orang yang hafal Al-Quran dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hatinya. Dan kemudian, kalau kita ingin melihat kekurangan, di mana-mana pasti ada kekurangan. Kalau kita melihat kekurangan kita mungkin melihat kekurangan pondok pesantren, kita melihat kekurangan orang lain, kita melihat kekurangan orang tua kita. Kalau otaknya selalu berpikir kekurangan, yang kita temukan adalah kekurangan. Ada sebuah kisah teman-teman, ayah bunda semua, coba perhatikan, coba lihat. Kalau lebah, ya, lebah itu, kalau dia walaupun berada di tempat sampah yang sangat bau, tapi ada saja satu tanaman yang bunganya lagi mekar, maka lebah dia akan hinggapnya di bunga itu dan bukan di tempat sampah yang bau. Tetapi yang namanya lalat, walaupun dia berada di taman bunga yang sangat indah, sangat wangi,
tapi ada saja sedikit kotoran burung, maka yang namanya lalat dia akan hinggap di kotoran itu walaupun sekitarnya adalah bunga-bunga yang wangi. Mengapa demikian? Karena lebah memang dia disetting pikirannya, instingnya hanya mencari yang wangi-wangi saja, madu, ya, bunga. Walaupun dia di tempat sampah yang bau. Tapi lalat memang dia disetting, ya, hanya mencari yang bau-bau saja walaupun lingkungannya wangi di tengah taman bunga. Apa yang saya ingin katakan? Jangan-jangan cara berpikir kita, cara melihat kita dalam dunia juga begitu. Kalau orang cara melihat dunia itu dengan cara pandang mata lebah, walaupun dalam lingkungan yang kurang baik, dengan serba kekurangan, tetapi dia melihat kebaikan-kebaikannya. Pikirannya, hatinya, melihat yang baik-baik aja. Walaupun melihat orang lain ada salahnya, dia fokus kepada kebaikannya saja. Sehingga tak ada iri dengki di hati, tak ada rasa dendam, kebencian. Tetapi kalau pikiran dan hatinya, cara pandangnya seperti lalat, walau sebaik apapun lingkungannya, sebaik apapun orang lain, yang dia lihat hanyalah buruk dan kurangnya saja. Maka semuanya tergantung kepada pikiran kita, hati kita, dan cara kita melihat kehidupan. Dan saya juga sedang belajar bersama dengan ayah bunda dan adik-adikku semua, bagaimana kita melatih cara pandang kita adalah cara pandang melihat seperti mata lebah yang melihat semuanya walaupun dalam lingkungan yang penuh dengan keterbatasan, tapi tetap kita melihat ada kebaikannya. Kebaikan apa? Kesyukuran kita hari ini. Syukur apa? Syukur yang tertinggi adalah masih ada iman di dalam jiwa kita. Itu nikmat tertinggi yang Allah berikan. Hidayah terbesar sebagai nikmat terbesar kita yang masih ada dalam hati kita. Itu yang tak tergantikan dengan apapun. Dan kalau kita sadar hal itu, maka hidup ini akan selalu bahagia. Seberat apapun cobaan-cobaan kita. Bahagia itu bukan ingin ketika mendapatkan sesuatu. Bahagia itu bukan ketika meraih sesuatu. Bahagia itu bukan ketika punya sesuatu. Tapi bahagia itu adalah mensyukuri apa yang dimiliki hari ini. Dan tidak terlalu khawatir dengan masa depan. Dan kemudian berdamai dengan masa lalu. Masa lalu tak bisa diperbaiki. Masa depan tak bisa dipaksakan. Tapi masa hari ini harus disyukuri. Karena inilah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah tidak khawatir dengan masa depan, tapi kita harus merancang masa depan. Kita berdamai dengan masa lalu, seberapa berat pun masa lalu, maka kemudian kita hidup hari ini dan kita syukuri apa yang ada. Itu membuat hidup kita lebih ringan, lebih tenang, lebih bahagia. Maka inilah tahapan kesyukuran yang bisa kita miliki untuk hidup kita lebih damai, lebih bahagia. Ada 3 tingkatan syukur yang kalau kita bersyukur, maka mudah-mudahan kita akan merasakan ketentraman. Ayah bunda dan santri semuanya, tahapan syukur yang pertama adalah bersyukur dengan semua yang kita miliki hari ini. Pakaian kita, bersyukur. Saya yakin kita memilih pakaian terbaik, kita datang ke tempat ini, bersyukur. Kita punya pakaian yang kita pakai hari ini. Bersyukur kita masih bisa makan hari ini. Bersyukur kaki kita masih bisa melangkah ke tempat ini. Bersyukurlah apa yang kita miliki. Bersyukur kita masih punya pondok pesantren yang megah seperti ini. Ya, ada ruangan seperti ini. Bersyukur. Bersyukur masih ada orang-orang yang peduli dengan kita. Para ustadz dan ustazah Anda. Bersyukur kita masih bisa datang ke tempat ini meluangkan waktu di tengah kesibukan kita dengan dunia. Bersyukur. Yang kedua adalah bersyukur dengan segala situasi dan rintangan. Situasi apapun hari ini syukuri. Tantangan-tantangan kehidupan kita syukuri. Ya, kalau kita syukuri rasanya akan terasa begitu ringan. Dan yang ketiga ini penting.
bersyukur dan ikut bahagia atas kebahagiaan orang lain. Kira-kira Bapak Ibu semua dari 3 tahapan ini yang paling sulit itu yang mana ya? Yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Yang ketiga ya, bersyukur atas kebahagiaan orang lain. Karena kadang-kadang kita kalau orang lain bahagia kita merasa susah, betul? Jadi susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Jadi kalau tetangganya beli kulkas, dia yang kepanasan. Ya. Tetangganya beli mobil, dia masuk rumah sakit. Tetangganya menjenguk dia ke rumah sakit, dengar cerita dia lagi renovasi rumah, mati dia. Ya. Karena apa? Iri dengan orang lain. Merasa hidup orang lain lebih baik daripada dirinya. Ini tanda-tanda kurang bersyukur. Sekarang pertanyaan saya. Coba angkat tangan. Siapa yang beriman kepada Allah, angkat tangan. Bagus. Siapa yang beriman kepada malaikat? Siapa yang beriman kepada Al-Quran? Siapa yang beriman kepada Nabi dan Rasul? Siapa yang beriman kepada hari kemudian? Terakhir, yang tinggi. Siapa yang beriman kepada takdir? Oke. Apa kata Allah? Sungguh mengagumkan, sungguh menakjubkan menjadi seorang mukmin. Apa yang menakjubkan itu? Ketika ia mendapat nikmat, dia bersyukur dan itu baik bagi dirinya. Dan ketika dia mendapat musibah, cobaan, dia bersabar dan itu baik bagi dirinya. Jadi menakjubkannya orang-orang beriman itu adalah bersyukur dia dengan nikmat, bersabar dia dengan cobaan. Syukur dan sabar itulah ciri orang yang beriman kepada takdir, kepada qada dan qadarnya Allah. Dan bukankah rukun iman yang keenam ini yang tak dijalani, yang tak diyakini, yang tak diterima oleh iblis? Ketika takdirnya dia harus sujud kepada Adam, lalu dia mengatakan bahwa aku terbuat dari api sedangkan Adam terbuat dari tanah. Unsur api lebih mulia daripada tanah, mana mungkin aku akan sujud kepada Adam. Ini pertanda iblis tidak menerima takdir yang Allah berikan kepadanya. Iblis tidak beriman kepada rukun iman keenam. Walaupun dia beriman kepada Allah, yakin ada Allah, yakin ada malaikat karena dia melihat malaikat bersujud. Dia yakin kepada Al-Quran dan Nabi dan Rasul, dan bahkan dia yakin dengan hari kiamat. Makanya dia mengatakan, ya Allah, izinkan aku menggoda hamba-hambamu agar menjadi teman-temanku kelak di api neraka. Itu artinya dia beriman kepada surga dan neraka, tapi dia tidak yakin dan beriman kepada qada dan kadarnya, takdir yang Allah berikan, yang dia harus sujud kepada Adam. Ayah bunda, adik-adikku semua, jangan-jangan kita bermasalah juga di rukun iman yang keenam. Kadang-kadang kita protes dengan takdir Allah. Kenapa saya jadi orang miskin? Kenapa orang tua saya begini? Kenapa saya terlahirkan begini? Artinya kita sedang kurang keyakinan kepada rukun Islam yang keenam. Lalu pertanyaannya, mohon maaf, apa bedanya kita dengan yang menggoda kita selama ini, yaitu setan? Maka saya dan ayah bunda, adik-adik semua, keimanan yang keenam harus kita kuatkan, menerima takdir kehidupan. Karena kalau kita orang beriman, sangat menakjubkan. Apapun yang Allah berikan kita bersyukur. Dan musibah yang Allah berikan kita bersabar. Karena bisa jadi musibah itu adalah nikmat. Karena dengan musibah kita makin dekat sama Allah. Kalau kita kasih musibah, jangan-jangan doa kita bisa lebih khusyuk kepada Allah. Jangan-jangan ketika kita diberikan ujian, doa kita sampai berurai air mata.
Tapi bisa jadi ketika Allah berikan nikmat yang begitu banyak, kita mulai disibukkan dengan nikmat itu, kita lupa kepada Allah. Musibah bisa jadi nikmat, tapi nikmat bisa jadi itu musibah. Karena apa? Dengan nikmat membuat kita jauh dari Allah. Oke, maka mudah-mudahan ini pembelajaran untuk kita semua. Saya hadir di tempat ini dengan penuh rasa bangga dan bahagia. Bisa datang bicara di hadapan adik-adikku semua. Dan ayah bunda orang-orang pembelajar yang meluangkan waktu untuk hadir ke tempat ini. Tapi sekali lagi mudah-mudahan beranjak dari kursi ini, berdiri, dan kemudian yang bertambah adalah keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa sesungguhnya kita malu kepada Allah. Kita bukan siapa-siapa. Kita masih banyak dosanya. Kita masih banyak lalainya. Tapi masih Allah izinkan mata kita melihat kebaikan, telinga kita mendengar kalimat-kalimat baik, hati kita masih bergetar ketika mendengar nama Allah disebutkan, pikiran kita masih terikat kepada Allah. Betapa malunya kita, ternyata di dalam begitu banyaknya dosa kita, Allah yang Rahman, yang Rahim masih sayang kepada kita. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita merasa hari ini dosa kita setinggi gunung sedalam lautan, maka Allah mengatakan, wahai hambaku, kasih sayangku, ampunanku melebihi tingginya gunung, melebihi dalamnya lautan. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Selagi kita masih bisa bernafas, masih ada kesempatan kita dalam sisa-sisa usia kita untuk bisa mengejar cintanya Allah, agar kita kelak pantas untuk memasuki surganya Allah. Saya tutup dengan doa di penghujung perjumpaan kita pada sore hari ini. Kita awali doa dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Mari kita rundukkan wajah kita sejenak, kita tengadahkan telapak tangan dengan sungguh-sungguh. Doa di akhir perjumpaan ini bukan sekedar formalitas, bukan sekedar syarat-syarat berdoa, tapi saya hanya ingin doa ini dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dari lisan yang berucap bahwa kita bukanlah siapa-siapa, tapi kita ingin menjadi hamba yang mulia di hadapan Allah. Rundukkan wajah, tengadahkan telapak tangan. Bapak Ibu, orang-orang soleh, para alim ulama, para ustadz, Bapak Ibu, para tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang hebat, orang-orang soleh, izinkan saya untuk memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, duhai Engkau yang maha menatap, duhai Engkau yang maha melihat, duhai Engkau yang maha mendengar. Ya Allah, menjelang maghrib ini kami bermunajat kepadamu di penghujung hari Jumat ini, yang Engkau katakan ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Kami bermunajat kepadamu, bermohon kepadamu, permohonan terbesar kami ya Allah, kami mohon cinta darimu. Cintailah kami sebagai hambamu, penuhi hati kami dengan cinta kepadamu. Kami mohon kepadamu dengan cintamu, dengan kasih sayangmu, dengan Rahman dan Rahimmu. Ampunkan kami ya Allah, ya Ghafur, ya Ghaffar, ya Afu, atas segala dosa-dosa yang pernah kami lakukan, atas segala maksiat-maksiat yang pernah kami perbuat, atas segala kekhilafan-kekhilafan yang pernah kami lakukan, atas segala kealfaan yang pernah kami lakukan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
Kami bermunajat dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Kami memohon bersihkan hati kami, bersihkan jiwa kami dari segala noda dan dosa, dari segala kemaksiatan, sehingga kami kemudian Engkau pantaskan memasuki surga-Mu. Kami ingin mendengar ucapan selamat dari-Mu. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ucapan selamat ketika kami memasuki surga-Mu. Ya Allah, ya Rahman, kuatkan mental kami, kuatkan jiwa kami, kuatkan keteguhan kami dan keistiqomahan kami untuk menghafal ayat demi ayat surah-surah cinta dari-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, muliakan kedua orang tua kami, muliakan kakek nenek kami, keturunan kami, sayangi kami, cintai kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, ayah bunda dan teman-teman semua, para pengurus Pondok Pesantren Tahfidz Zaid bin Sabit. Pesan penutup, teman-teman, adik-adikku, luruskan niat, kuatkan tekad, belajar, ya, menghafal Al-Quran di tempat ini adalah cara Anda beramal soleh di hadapan Allah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, laki-laki perempuan, dalam keadaan beriman kepada Allah, Allah akan berikan kehidupan yang lebih baik. Dan sesungguhnya Allah akan berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Maka yakinlah, kalau kita sungguh-sungguh belajar di sini, pintu-pintu kebaikan akan Allah bukakan. Pintu-pintu kesuksesan Allah akan bukakan. Dan suksesnya bukan hanya dunia, mudah-mudahan sukses kita di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk membuat dunia ini baik, kita harus memulai dari keluarga kita baik. Untuk membuat keluarga kita baik, kita harus memulai dari kehidupan pribadi kita baik. Dan untuk menjadi pribadi yang baik, kita harus memulai memastikan kita memiliki hati yang baik. Maka ketika kita memiliki hati yang baik, mudah-mudahan semuanya pintu-pintu kebaikan akan terbuka untuk diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.